Ya itu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yaksibun. Di dalam hati mereka itu ada penyakit, ya. Penyakit di dalam hati mereka itu ada penyakit, ya. Maka Allah menambah penyakit mereka. Jadi orang-orang munafik ini, mereka apabila diturunkan ayat, diturunkan surat, ya, diturunkan tentang ayat Quran, diturunkan tentang surat Al-Quran, makanya kalau orang-orang beriman itu bertambahlah keimanan mereka, seperti dalam ayat atau surat At-Taubah ayat 124 dan 125 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Maka adapun orang-orang yang beriman, kata Allah, maka bertambahlah keimanan mereka dan mereka selalu bergembira, diberikan kabar gembira. Ini bagi orang-orang beriman. Makanya iman itu ada bertambah dan ada berkurang. Itu iman. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala jelas menerangkan kepada kita, yakni pada saat itu wahyu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad, kemudian untuk umat beliau, yakni seperti kita-kita ini, untuk pedoman hidup kita. Karena Al-Quran ini adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia, ya, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adapun orang-orang beriman, fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Maka adapun orang-orang beriman, ya, diturunkannya ayat, diturunkan surat, maka bertambahlah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang beriman, ya. Diturunkan ayat, diturunkan wahyu, karena awalnya mereka tidak ragu, karena awalnya memang mereka sudah beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila diturunkan ayat, diturunkan surat, maka mereka bertambahlah keimanan mereka. Tetapi apa yang dilakukan bagi orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya? Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum, ya. Jadi rijsan ila rijsihim. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim. Adapun orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit, dengan diturunkannya ayat, diturunkannya wahyu, diturunkannya surah, maka bertambahlah kekufuran mereka, bertambahlah keingkaran mereka, bertambahlah kesesatan mereka, karena hati mereka telah keruh, karena hati mereka telah kotor. Maka ini orang-orang yang hatinya sudah ada penyakit. Diturunkannya ayat, diturunkannya surat, bukan bertambah beriman, tapi bertambahlah keruh hati mereka, ya, bertambah kotor hati mereka. Ini bagi orang-orang yang ada di dalam hatinya itu ada penyakit. Maka kita hati-hati, waspada apabila hati kita ini ada seperti hal-hal seperti itu. Ya, ini pernah Al-Qurtubi ditanya oleh seseorang, kenapa Nabi itu tidak membunuh orang-orang munafik? Padahal Nabi itu mengetahui, ya, tentang mereka. Lalu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda kepada Umar. Jadi Al-Qurtubi itu menjelaskan sesuai dengan hadis, yakni riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Nabi itu bersabda kepada Umar, beliau mengatakan bahwa tidak sepantasnya bahwa seorang nabi itu, seorang rasul itu membunuh teman-temannya. Takut apa yang dikatakan orang Arab pada saat itu, Muhammad membunuh teman-temannya. Akhirnya apa? Mereka enggan masuk Islam itu. Ini karena orang munafik ini sungguh sangat luar biasa, dia lebih jahat, ya, ini. Kemudian kata Imam Malik, beliau mengatakan, beliau menjelaskan hikmah Nabi tidak membunuh orang-orang munafik itu, ini sebagai penjelasan bagi seorang hakim. Bagi seorang hakim itu tidak boleh menghakimi menurut pengetahuannya sendiri, ya. Ini sebagai iktibar penjelasan apabila dia seorang hakim itu tidak boleh menghukum seseorang itu menurut pengetahuannya sendiri. Ini kata Imam Malik. Sedangkan Imam Syafi'i beliau berkata hikmah Nabi tidak membunuh orang-orang munafik itu karena menurut hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, aku ini diutus oleh Allah untuk memerangi orang-orang yang belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau mereka sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka terpeliharalah harta, terjagalah darah dan harta mereka, ya. Tetapi kalau urusan hati mereka, sifat munafik mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi. Ini hikmahnya. Makanya kelak di padang mahsyar itu orang-orang munafik itu menyeru kepada orang-orang beriman, yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum. Ya, di dalam surah Al-Hadid ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah. Di dalam surah Al-Hadid mereka menyeru, ya, mereka memanggil orang-orang beriman. Kata mereka, alam nakum ma'akum, bukankah kami ini bersama kamu? Bala, betul, kata orang-orang beriman tadi. Kata orang-orang beriman tadi, bala, betul. Walakinnakum fatantum anfusakum, akan tetapi kalian, kata orang-orang beriman tadi di dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kalian, ya, membinasakan kalian sendiri, ya, karena kalian ingin, ya, karena kalian ingin